Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang perempuan bernama Ayu Lestari, seorang polisi wanita berusia 27 tahun yang dikenal karena kecantikannya, keberanian, dan dedikasinya terhadap pekerjaannya. Dengan seragamnya yang rapi dan wajahnya yang selalu tampak tenang, Ayu adalah kebanggaan keluarganya dan inspirasi bagi banyak orang di desanya. Ayu tinggal bersama ibunya, Bu Sumiati, seorang wanita tua yang sakit-sakitan sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Sejak kecil, Ayu hidup dalam keterbatasan, tetapi kerja kerasnya membawanya menjadi seorang polwan yang dihormati. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Ayu menyimpan beban berat yang tak diketahui banyak orang. Di sudut kota, ada seorang kakek tua bernama Mbah Wiryo, seorang pemulung berusia hampir 70 tahun yang sering terlihat berjalan dengan gerobaknya. Orang-orang menganggapnya sebagai orang tua biasa, miskin dan tak berdaya. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Mbah Wiryo memiliki keterkaitan mendalam dengan kehidupan Ayu, sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Masa lalu Ayu terikat pada sebuah kejadian tragis. Saat berusia 19 tahun, ia mengalami kecelakaan besar ketika hendak pergi ke akademi kepolisian. Sepeda motor yang dikendarainya tergelincir di jalanan licin, dan saat itu, tidak ada satupun orang yang menolongnya, kecuali Mbah Wiryo. Kakek tua itu mempertaruhkan nyawanya, membawa Ayu ke rumah sakit dengan uang seadanya. Jika bukan karena Mbah Wiryo, mungkin Ayu tidak akan bisa berdiri tegak dan mengenakan seragamnya hari ini. Sejak saat itu, Ayu merasa memiliki hutang budi yang besar kepada Mbah Wiryo. Namun, waktu berjalan, dan meskipun Ayu sering memberi sedikit uang atau makanan, ia merasa itu belum cukup untuk membalas kebaikan kakek tua itu. Hingga suatu hari, Mbah Wiryo meminta sesuatu yang tak pernah Ayu bayangkan sebelumnya, sebuah permintaan yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Hari itu, langit mendung menaungi kota kecil tempat Ayu tinggal. Ia baru saja pulang dari tugas patroli ketika melihat Mbah Wiryo duduk di depan gubuk reyotnya. Gerobak tuanya terparkir di samping, dengan tumpukan kardus dan botol bekas yang sudah hampir roboh. "Mbah, ini ada sedikit makanan buat Mbah," kata Ayu sambil menyerahkan bungkusan nasi dan air mineral. Mbah Wiryo tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tatapan matanya redup, penuh keraguan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang berat. "Ayu, ada sesuatu yang ingin Mbah minta," suaranya parau, hampir bergetar. Ayu mengernyitkan dahi. "Apa itu, Mbah?" Mbah Wiryo menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mbah ingin punya keturunan sebelum mati." Dunia Ayu seakan berhenti berputar. Ia menatap kakek tua itu dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Maksud Mbah?" Ayu tergagap, suaranya bergetar. Mbah Wiryo menundukkan kepala, menggenggam tangannya sendiri dengan gemetar. "Mbah tahu ini keterlaluan, tapi Mbah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mbah hanya ingin ada darah daging Mbah yang bisa meneruskan nama keluarga sebelum ajal menjemput." Jantung Ayu berdetak kencang. Ia tidak bisa berkata-kata. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi buruknya sekalipun. "Mbah, itu tidak mungkin." Ayu berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Mbah bisa mengadopsi anak, atau..." Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Tidak ada yang mau menerima orang tua sepertiku. Dan Mbah tidak punya cukup waktu. Dokter bilang umur Mbah mungkin tidak lama lagi." Hati Ayu mencelos. Ia tahu bahwa tanpa Mbah Wiryo, ia mungkin tidak akan selamat dari kecelakaan dulu. Tapi membalas budi dengan cara ini gila. Ini tidak masuk akal. Namun, di dalam dirinya, ada konflik yang mulai tumbuh. Ia merasa berhutang nyawa. Seumur hidupnya, Ayu selalu berpegang pada prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kali ini, permintaan itu terlalu besar, terlalu berat. Di malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia akan menolak dan mengabaikan satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan hidupnya? Atau apakah ia akan melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran demi membalas hutang budi? Tanpa sadar, air matanya menetes. Keputusan besar harus diambil,
dan apapun pilihannya, hidup Ayu tidak akan pernah sama lagi. 3 hari telah berlalu sejak percakapan itu, tetapi Ayu masih tidak bisa menghapus kata-kata Mbah Wiryo dari pikirannya. Di kantor polisi, ia berusaha bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang. "Kenapa kamu kelihatan lesu gitu, Yu?" tanya Rani, rekan sesama poluan yang juga sahabatnya. Ayu tersentak dari lamunannya. "Enggak, cuma lagi kepikiran sesuatu." Masalah keluarga." Ayu mengangguk kecil, tak ingin membahas lebih jauh. Rani hanya menghela napas dan menepuk bahunya. Hari itu terasa panjang. Setelah selesai bertugas, Ayu memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Ia butuh waktu untuk berpikir. Namun, setibanya di rumah, ibunya, Bu Sumiati, sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh kecemasan. "Ada apa, Bu?" tanya Ayu heran. Bu Sumiati menggenggam tangan putrinya dengan erat. "Mbah Wiryo tadi datang ke sini, Yu." Jantung Ayu berdegup kencang. Terus, dia bilang, dia gak punya banyak waktu lagi. Dia bahkan hampir pingsan di depan rumah kita. "Ayu, Mbah Wiryo itu orang yang menyelamatkan kamu. Kalau bukan karena dia, kamu gak akan bisa jadi poluan seperti sekarang." Suara Bu Sumiati bergetar. Ayu menggigit bibirnya. Ia tahu betul apa yang dilakukan Mbah Wiryo untuknya, dan itu tidak bisa diabaikan. Tapi permintaannya terlalu besar. Malam itu, Ayu duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin. Bagaimana mungkin seorang poluan, yang seharusnya berpegang teguh pada aturan dan moralitas, harus menghadapi dilema seperti ini? Ketika dini hari tiba, Ayu akhirnya mengambil keputusan. Ia harus menemui Mbah Wiryo dan menanyakan sesuatu. Apakah benar ini satu-satunya cara? Apakah tidak ada cara lain untuk membalas budi? Besok, ia akan mencari jawaban, dan siapapun yang mendengarnya mungkin akan menganggapnya sudah kehilangan akal sehat. Pagi itu, Ayu melangkahkan kaki ke rumah Mbah Wiryo dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Gubuk reot itu terasa semakin sunyi, seolah menandakan waktu yang tak lagi berpihak pada si pemiliknya. Saat Ayu tiba, Mbah Wiryo duduk di dipan bambu, menatap kosong ke langit. Keriput di wajahnya tampak semakin dalam, matanya redup seperti seseorang yang telah kehilangan harapan. "Ayu, kamu datang," suara Mbah Wiryo lirih, hampir berbisik. Ayu menelan ludah. "Mbah, aku mau bicara serius," katanya, suaranya bergetar. Mbah Wiryo menoleh dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada harapan, ada rasa bersalah, dan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Apa ini benar-benar satu-satunya cara? Tidak adakah cara lain agar aku bisa membalas budi Mbah?" Ayu bertanya, suaranya penuh tekanan. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menunduk. "Mbah tidak ingin memaksamu, Yu. Mbah sadar permintaan ini terlalu berat. Tapi, ini bukan sekadar keinginan egois. Mbah hanya ingin meninggalkan sesuatu di dunia ini sebelum Mbah pergi. Mbah tidak ingin mati dalam kesepian tanpa ada yang meneruskan nama Mbah." Ayu menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. Hidup Mbah Wiryo penuh penderitaan, dan ia telah mengorbankan banyak hal demi orang lain, termasuk dirinya. Dalam hatinya, Ayu tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa mengabaikan hutang budinya. Tapi, apakah ia siap menerima konsekuensi dari keputusan gila ini? Air mata menggenang di sudut matanya. "Mbah, kalau aku melakukan ini, aku tidak tahu bagaimana hidupku ke depan," suaranya bergetar. Mbah Wiryo terdiam. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Mbah tidak meminta kamu mengorbankan hidupmu. Tapi jika kamu memilih jalan ini, Mbah akan pergi dengan tenang, dengan penuh rasa syukur." Hati Ayu terasa remuk. Ia menutup matanya, mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya ia menarik napas panjang, menatap Mbah Wiryo dengan mata yang basah oleh air mata. Dan saat itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat di hati Ayu. Keputusannya telah dibuat, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya.
Ia merasa semakin menjauh dari rekan-rekannya di kantor. Setiap kali Rani mengajaknya bercanda, Ayu hanya tersenyum tipis, tak bisa benar-benar menikmati momen itu. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang apa yang telah ia lakukan. Apakah ia telah melakukan hal yang benar? Di rumah, Bu Sumiati tak pernah menyinggung hal itu lagi. Namun, di matanya, ada sorot harapan yang tak bisa disembunyikan. Ayu tahu bahwa ibunya bersyukur atas apa yang telah ia lakukan, meskipun itu mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Suatu malam, Ayu duduk di kamarnya, menatap bayangannya di cermin. Tangannya perlahan menyentuh perutnya yang masih datar. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rani. "Yu, kenapa kamu berubah? Aku gak pernah lihat kamu sesedih ini. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang ya." Ayu menatap pesan itu lama. Ingin rasanya ia bercerita, tetapi bisakah orang lain memahami keputusannya? Esok paginya, Ayu kembali mengunjungi rumah Mbah Wiryo. Kali ini, gubuk itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Ketika ia masuk, ia melihat Mbah Wiryo berbaring dengan mata terpejam. Nafasnya lemah. Ayu mendekat, menggenggam tangan keriput itu. "Mbah," bisiknya. Mbah Wiryo membuka matanya perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. "Ayu, kamu datang." Ayu menahan air matanya. "Mbah, aku cuma mau bilang, aku harap Mbah bahagia." Mbah Wiryo mengangguk lemah. "Terima kasih. Mbah tidak akan pernah melupakan ini." Lalu, dalam keheningan pagi itu, Mbah Wiryo menghembuskan napas terakhirnya. Air mata Ayu akhirnya jatuh. Ia menggenggam tangan Mbah Wiryo erat, hatinya hancur berkeping-keping. Kini, ia benar-benar sendirian menghadapi semua ini. 7 bulan telah berlalu sejak kepergian Mbah Wiryo. Ayu menjalani hari-harinya dengan diam, menyembunyikan rahasia yang semakin sulit ditutupi. Perutnya mulai membesar. Setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok yang berbeda. Seorang wanita yang telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya dan kini harus menerima segala konsekuensinya. Ibunya, Bu Sumiati, selalu mencoba menguatkannya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak. Jangan pernah menyesali kebaikan yang kamu lakukan." Tapi Ayu tetap merasa sendiri. Di kantor, rekan-rekannya mulai bertanya-tanya. Rani yang paling sering menatapnya curiga. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang bersama, Rani akhirnya tak bisa menahan diri lagi. "Ayu, aku tahu ini mungkin pertanyaan yang gak pantas. Tapi, siapa ayah dari bayi itu?" Ayu terdiam. Suapan terakhirnya terasa menggumpal di tenggorokan. Ia menatap Rani, lalu tersenyum samar. "Rani, kadang ada hal-hal yang lebih baik disimpan sendiri." Rani menghela napas. "Aku nggak akan maksa kamu cerita. Tapi kalau kamu butuh teman, aku selalu ada." Malam itu, Ayu duduk di kamarnya sambil menatap langit. Ia mengelus perutnya yang mulai menampakkan kehidupan di dalamnya. "Nak, maafkan ibu. Tapi aku harap kamu tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Sama seperti kakekmu." Air mata jatuh di pipinya, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ada kehangatan di dadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, ia akan menjalani semuanya dengan penuh keberanian. Kisah Ayu mengajarkan kita bahwa hidup seringkali menuntut keputusan sulit, dan tidak semua orang bisa memahami alasan di baliknya. Terkadang, kebaikan hati datang dengan harga yang mahal, namun pada akhirnya, ketulusan dan pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan hidup Ayu? Apakah menurut kalian dia membuat keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semua cita-cita kalian tercapai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.